semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Sebelum belajar, Bapak seperti biasa nih ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pernah atau tidak kalian membaca artikel yang menjelaskan suatu masalah dengan data dan juga fakta di dalamnya? Misalnya tentang polusi udara, pendidikan, atau olahraga. Nah, itu adalah salah satu contoh teks eksposisi. Hari ini, kita akan belajar teks eksposisi melalui contoh teks yang nyata. Yuk simak! Perhatian-perhatian diimbau kepada seluruh penonton untuk menyimak teks eksposisi berikut. Terima kasih. Transportasi umum solusi kemacetan kota besar. Penggunaan transportasi umum perlu digencarkan di kota-kota besar di Indonesia. Saat ini, jumlah kendaraan pribadi terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terjadi penambahan kendaraan pribadi lebih dari 7% per tahun di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Akibatnya, kemacetan makin parah dan kualitas udara makin memburuk. Penggunaan transportasi umum seperti bus dan kereta dapat mengurangi volume kendaraan dan membantu mengurangi polusi udara. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam meningkatkan penggunaan transportasi umum demi terciptanya lingkungan kota yang lebih nyaman. Nah, setelah tadi kalian menyimak contoh teks eksposisi, Bapak ingin bertanya, menurut kalian, apa pengertian teks eksposisi dan juga tujuannya? Ada yang mau menjawab? Silakan. Teks informasi Bapak dan tujuannya untuk memberi informasi. Betul. Jadi, untuk teks eksposisi ini tadi betul apa yang dikatakan oleh Ananda bahwa memberikan informasi dan juga tujuannya adalah untuk menjelaskan dan menyampaikan pendapat berdasarkan fakta. Jadi secara keseluruhan bahwa teks eksposisi adalah teks yang memberikan informasi atau pendapat berdasarkan fakta agar pembaca paham suatu isu secara objektif. Bapak kalau pendapat dan faktanya di mana? Nah, kalau misalnya untuk pendapatnya tadi tercantum pada contoh teks eksposisi yaitu dari kalimat penggunaan transportasi umum perlu digencarkan. Itu adalah pendapat. Dan juga faktanya terdapat pada contoh teks dalam kalimat data BPS peningkatan kendaraan 7% per tahun. Jadi seperti itu untuk teks eksposisi dari segi pendapat dan juga fakta. Nah, setelah tadi kita membahas terkait pengertian dari teks eksposisi, sekarang kita akan kupas tuntas terkait struktur teks eksposisi. Ada 3 struktur teks eksposisi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, tesis. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Nah, menurut kalian, bagian mana yang menyatakan pendapat? Tesis, Pak, tesis. Betul, itu adalah tesis. Contoh dari tesis dari teks yang tadi tersaji adalah di bagian kalimat penggunaan transportasi umum perlu digencarkan. Lalu, ada yang ingin menjawab, kalau misalnya bagian yang berisi fakta dan juga alasan itu dinamakan struktur apa namanya? Argumentasi para. Betul, itu argumentasi. Contohnya di mana? Paragraf 2 dan 3. Betul, alasannya karena kemacetan dan juga polusi. Lalu, kalau misalnya yang untuk mengulang pendapat dan memberikan saran, ada yang menjawab? Penegasan ulang. Betul, itu adalah penegasan ulang. Contoh dari teks yang tadi tersaji adalah di bagian kalimat pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi. Nah, keren, kita sudah mengidentifikasi struktur lengkapnya. Setelah tadi kita mengetahui struktur teks eksposisi, maka sekarang kita akan lihat ciri kebahasaannya langsung dari teks yang tadi tersaji. Ciri kebahasaan dari teks eksposisi itu ada beberapa. Yang pertama adalah bahasa yang baku. Ada yang bisa mencontohkan dari contoh teks tadi bahasa yang baku seperti apa? Kualitas udara. Betul. Tadi kualitas udara itu adalah bahasa yang baku. Lalu ada perlu digencarkan.
itu menggunakan bahasa-bahasa yang baku dan terdaftar di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu yang kedua adalah bahasa data, fakta atau menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Contohnya, data BPS 7% per tahun. Itu adalah salah satu contohnya. Lalu yang ketiga ciri kebahasaannya, menggunakan istilah teknis. Anda bisa menyebutkan contohnya. Silakan. Polusi udara. Betul, betul. Polusi udara itu adalah istilah teknis. Lalu ada transportasi umum. Itu adalah istilah-istilah teknis yang sering kita gunakan. Itu adalah salah satu ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Yang selanjutnya, kalimat pendapat. Perlu digencarkan. Nah, itu adalah salah satu pendapat. Jadi pendapatnya itu perlu digencarkan. Seperti itu. Lalu yang terakhir, kata hubung sebab akibat. Contohnya, akibatnya, sehingga, demi. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh dari hubungan sebab akibat. Ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, maka dari itu, ketika menggunakan ciri kebahasaan tersebut dalam teks eksposisi, maka informasi yang kita sampaikan juga akan bersifat informatif. Selanjutnya, bagaimana cara kita menulis teks eksposisi? Nah, ada 4 langkah yang perlu kalian ketahui dan ikuti. Yang pertama, tentukan topik. Penentuan topik ini adalah dengan memilih isu yang dekat dengan kehidupan kita. Contohnya, banjir. Yang kedua, buat pendapat awal atau tesis. Itu adalah struktur teks eksposisi. Contohnya, banjir terjadi di Sumatera akhir November 2025. Itu adalah contoh tesis. Lalu yang ketiga, kumpulkan fakta dan juga data, lalu alasan yang kuat. Contohnya, menurut CMB tahun 2025, banjir terjadi karena hutan yang gundul di daerah Sumatera. Dan yang terakhir adalah menyusun sesuai struktur dari tesis, argumentasi, sampai ke penegasan ulang dengan contohnya di penegasan ulang. Maka perlu kita reboisasi bersama hutan yang ada di daerah Sumatera. Gampang kan? Mari kita praktikan saat ini juga. Wah, kalian luar biasa! Hari ini kita sudah belajar bersama mengenai teks eksposisi, mulai dari contoh teks, pengertian, struktur, ciri kebahasaan, dan juga cara menulisnya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar bahasa Indonesia.